guys, welcome to my channel. Kalian udah nanam belum? Kayaknya masih ada yang lagi mikir-mikir mau nanam apa. Kayaknya juga masih ada yang mikir-mikir mau pakai media sistem pot atau sistem vertikultur. Kayaknya juga ada yang masih mikir desainnya gimana. Tapi kayaknya juga ada yang baru aja ngebibitin tanamannya ya. Kayaknya juga ada yang baru aja mindahin bibitnya ke media tanam yang ada di pot ataupun di vertikultur. Kayaknya juga ada yang lagi pelihara tanamannya nih yang udah tumbuh. Ngomong-ngomong soal pemeliharaan, hari ini kita akan bahas 2 pemeliharaan yang sangat penting, dan pemeliharaan ini sebenarnya sudah harus dilakukan saat proses penanaman setelah pemindahan bibit ke media tanam yang ada di pot ataupun di vertikultur. Kira-kira apa pemeliharaannya? Yang pertama adalah penyiraman. Di video sebelumnya saya juga sudah sering-sering bilang sama kalian bahwa jangan lupa disiram. Udah bawel banget kayak mama ya. Karena benar-benar air itu sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Dan intensitas penyiraman pada pemeliharaan ini sebenarnya itu tergantung kepada jumlah media tanam, populasi tanaman, serta fase pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Kenapa itu penting? Karena semakin sedikit media tanamnya, maka semakin sedikit pula kebutuhan air tanaman tersebut. Dan semakin banyaknya media tanam, banyaknya populasi tanaman, kita juga harus semakin sering dalam menyiram tanaman agar media tanamnya tidak kering. Nah, tapi biasanya penyiraman ini hanya dilakukan 1-2 kali saja sehari. Nah, kapan lagi sih penyiraman ini penting? Nah, yang ketiga tadi udah saya bilang, yaitu pada fase pertumbuhan tanaman. Jangan sampai ketika tanaman kita sedang berada pada fase pertumbuhan, yaitu seperti pembungaan atau pematangan buah, kalian terlambat atau tidak menyiram tanaman sayuran itu sama sekali. Karena pada fase pembungaan dan pematangan buah itu, jika kita terlambat menyiram tanaman tersebut atau tidak menyiram sama sekali, maka bunganya tidak akan menjadi bakal buah, dan bakal buah tidak akan menjadi buah karena mereka akan rontok dengan sendiri. So, penyiraman itu sangat penting. Jangan lupa disiram ya tanaman kalian. Nah, yang kedua yang sangat penting untuk menanam tanaman sayuran adalah pencahayaan atau sinar matahari. Sinar matahari ini sangat penting bagi tanaman sayuran karena pada umumnya semua tanaman sayuran membutuhkan sinar matahari yang penuh. Tapi ada beberapa sih tanaman sayuran yang masih toleran dengan sinar matahari penuh, seperti tanaman terong dan cabai rawit. Tapi pada umumnya secara keseluruhan tanaman sayuran membutuhkan sinar matahari penuh. So, jika pekarangan kalian ada yang sedikit redup atau tidak tersinari oleh cahaya matahari penuh dan sebagiannya ada yang tersinari dengan cahaya matahari penuh, maka kalian bisa bagi jenis tanaman apa yang sekiranya nanti cocok, seperti cabai rawit dan terong. Nanti kalian bisa taruh di tempat yang sinar mataharinya tidak penuh, dan tanaman-tanaman sayuran lainnya kalian dapat letakkan di pekarangan yang mendapatkan sinar matahari penuh, karena pada umumnya
tanaman sayuran sangat sensitif sekali dengan ketidakadaannya sinar matahari penuh. Oh ya guys, kalian dapat menyiram tanaman kalian menggunakan gembor ataupun selang plastik yang telah dikasih nozzle pada ujung selangnya. Jadi airnya akan tersiram secara merata kepada seluruh tanaman. Tapi biasanya di pertanian modern, petani biasanya juga menggunakan beberapa sistem irigasi seperti irigasi tetes ataupun irigasi drip yang dapat mempermudah pekerjaan petani tersebut. Nah, tapi biasanya sistem penyiraman atau irigasi seperti itu dilakukan dalam pertanian skala besar karena itu dapat meminimalisir penggunaan waktu penyiraman dan penggunaan tenaga kerja pada proses penyiraman. Nah, buat kita yang cuma tanam sayur di pekarangan rumah kita, cukup menggunakan gembor aja atau menggunakan selang plastik yang ujungnya telah diberi nozzle. Oke, selamat menanam, selamat berkreativitas, dan see you the next video. Dadah, bye-bye.